Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kami sungguh bersyukur Allah Bapa di surga atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang senantiasa melimpahi kehidupan kami, terkhusus ketika kami boleh membangun mesbah keluarga menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya perkenanan Tuhan terjadi atas kami, dan lawatan Tuhan boleh kami nikmati melalui firman-Mu yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu berotoritas penuh atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang paham dan hati yang fokus untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita akan mendengarkan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 begini tertulis di sana, mari kita mendengarkannya. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan akan kebinasaan orang-orang fasik. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tentunya yang berbahagialah orang yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Shalom. Dimanapun kita pada saat ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah dengan sungguh lawatan Tuhan boleh terjadi atas keluarga kita. Dan harapan kami, doa kami, kiranya melalui lawatan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, melalui firman-Nya yang boleh berkumandang di setiap hati dan pikiran dalam setiap ruangan rumah kita, maka damai sejahtera, sukacita boleh melingkupi semua di setiap keluarga, di setiap rumah kita. Amin. Melalui firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini, kita sudah boleh mendengarkan dari firman Tuhan yang tentunya mengingatkan kita bagaimana kita tetap bersiap untuk melakukan dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, untuk menjadi orang yang peduli akan kehidupan kerohanian kita dan keberagamaan kita. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sebagaimana temanya, mengasihi bumi dengan segala isinya, supaya kita tetap menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, tentunya 2 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ini adalah epistel kita untuk hari Minggu. Epistel untuk hari Minggu. Namun di dalam ibadah keluarga ini, seperti biasanya, itulah yang menjadi khotbah bagi kita. Ketika kita boleh membaca di ayat pendahuluan, di ayat 1, kepada kita diberitahukan oleh Rasul Petrus bahwa dia sudah 2 kali mengirimkan surat. Maka dikatakan inilah suratnya yang kedua, untuk boleh menyapa, mengingatkan orang-orang percaya, terutama orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, yang telah berserak sampai ke Asia Kecil. Mereka keluar dari Yerusalem yang sudah berserak di seluruh Asia Kecil. Dan kalau kita baca di pasal 1 ya, di surat
Pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 diberitahukan kepada kita bahwa Rasul Petrus memberikan salam atau memberikan alamat surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, dan mereka yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Inilah yang menjadi penerima surat ini. Dan surat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini, tentunya kalau kita baca di pasalnya 2 Petrus pasal 1 ayat 1, dikatakan di sana Rasul Petrus sebagai hamba Allah menyampaikan surat ini kepada orang-orang yang telah memperoleh iman di dalam Yesus Kristus, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu artinya surat ini disampaikan kepada semua orang-orang yang percaya di segala zaman dan di segala tempat. Maka itu artinya saya, Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga ini menjadi alamat daripada firman Tuhan ini juga. Adalah sukacita ketika kita boleh tahu sebagai penerima dari firman Tuhan. Yang tentunya apa yang menjadi isi dari firman Tuhan itu, tentunya itu juga yang diinginkan dari kita. Rasul Petrus menginginkan, atau firman Tuhan menginginkan orang-orang yang percaya di dalam surat yang kedua ini, dia berusaha untuk menghidupkan pengertian yang murni akan peringatan-peringatan yang telah disampaikan oleh para nabi-nabi, yang disampaikan oleh para rasul-rasul, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena di dalam firman-Nya, di dalam nubuatan-nubuatan, suara-suara kenabian yang disampaikan, bahwa firman Allah tak satu pun berubah dan akan lenyap begitu saja. Tapi firman itu akan diwujudkan dan menjadi nyata, akan digenapi. Karena itulah suara kenabian, itulah suara para rasul-rasul. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus, tak ada yang akan sanggup mengubah dan menghalangi segala perkataan dan firman Tuhan. Tapi itu akan digenapi. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Rasul Petrus atau firman ini mengingatkan kita semua supaya kita boleh tahu, boleh mengerti, karena sejak semula juga telah diberitahukan akan muncul pengajar-pengajar palsu, akan timbul guru-guru palsu. Bahkan dalam Matius 24 ayat 24 Yesus sudah menubuatkan, Yesus sudah mengatakan sebelumnya akan terjadi nabi-nabi palsu. Maka Rasul Petrus mengatakan akan muncul, akan ada di hari-hari zaman akhir tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu akan firman Tuhan. Bahkan ejekan-ejekan mereka mengatakan seperti dalam khotbah kita ini. Mereka menghasut orang-orang yang percaya dengan berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia ini. Artinya tidak ada seperti yang dikatakan oleh para rasul atau para nabi akan lenyap dunia ini. Ini yang disampaikan oleh pengejek-pengejek itu. Dan mereka itu menjadi orang yang tidak mau tahu. Mereka adalah orang yang tidak peduli akan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka menghasut orang supaya mereka boleh menuruti hawa nafsunya, menikmati hidup yang sementara ini. Karena menurut mereka sesudah hidup ini, maka kematian akan menjemput, maka berakhirlah segalanya. Itu yang mereka pahami. Maka selagi hidup, mari memuaskan hawa nafsu kita, katanya. Maka Bapak Saudaraku, sama seperti kata firman Tuhan,
Kalau hanya dunia ini yang kita harapkan, maka sia-sialah kita beriman. Tapi di balik kehidupan ini, maka kita akan boleh menerima kehidupan yang kekal. Karena hidup sekarang adalah hidup yang sementara. Lalu ketika kita akan meninggalkan dunia ini, kehidupan kekal menyambut kita. Itulah iman percaya kita, Bapak Saudaraku. Tapi pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya menolak pemahaman seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, kalaupun kedatangan Tuhan hingga pada saat ini belum terjadi, kalaupun parousia atau kedatangan Kristus yang kedua kali, kalaupun eskaton atau hari terakhir belum terjadi, maka Rasul Petrus mengatakan bahwa itu adalah pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh melakukan pertobatan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dunia ini. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan begitu sabar. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kita baca di dalam ayat yang ke-9. Maka jangan pernah katakan kalau sampai saat ini belum terjadi parousia, belum terjadi kiamat ataupun eskaton. Bukan berarti Tuhan lupa akan janjinya. Bukan berarti para nabi, para rasul salah menyampaikan firman, bukan. Karena Rasul Petrus katakan bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya Tuhanlah yang berdaulat atas waktu. Bukan manusia yang mengatur kedatangan Tuhan. Manusia hanya bersiap menyongsong kapan itu terjadi. Persiapan yang harus kita lakukan bukan mereka-reka, bukan menghitung-hitung, bahkan bukan menolak, berkata bahwa tidak mungkin itu terjadi. Bukan seperti itu. Tapi persiapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan, supaya bersama-sama orang yang percaya kita menyongsong kedatangannya. Kalaupun Tuhan datang ketika kita masih hidup, seandainya kita masih hidup, maka kita bersama orang-orang yang percaya menyongsong kedatangan Tuhan. Maka isilah hidupmu untuk melakukan kebaikan-kebaikan seturut dengan apa yang Tuhan firmankan. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai dengan firman-Nya. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu akan digenapi, tak satu pun lenyap begitu saja. Maka jangan jadikan dirimu sebagai pengejek-pengejek atau menjadi orang fasik. Lihat kata Rasul Petrus, sama seperti ketika air bah terjadi, ketika Nuh membangun bahtera sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang-orang di sekitarnya menikmati makan dan minum. Mereka tidak peduli dengan kehidupan keberagamaannya. Mereka tidak peduli dengan spiritualitasnya. Mereka tidak peduli dengan Sang Penciptanya. Bahkan ketika melihat ketaatan dan kesetiaan Nuh untuk membangun bahtera, mereka hadir dan tampil sebagai pengejek-pengejek yang mengatakan Nuh adalah orang yang tidak waras membangun bahtera. Ketika tidak ada hujan, membangun bahtera tidak di dekat laut atau pantai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya, tetaplah setia kepada Tuhan. Kalau pada zaman Nuh air bah dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya untuk menghukum dunia, orang-orang fasik ketika itu. Itulah ciptaan Tuhan yang boleh Dia perintahkan, yang senantiasa tunduk akan perintah Tuhan.
Maka dikatakan pada zaman akhir nanti, pada kedatangan ke Kristus yang kedua kali, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20, jelas dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20, dinyatakan di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, bukan lagi air, bukan lagi air bah, tapi lautan api yang menjadi tempat orang-orang durhaka. Lautan api kesanalah akan dilemparkan orang-orang yang tidak setia, yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Maka ke lautan api itulah akan dilemparkan, sehingga di sanalah kematian yang kedua. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita boleh mengasihi dunia ini, dalam artian kita harus menyampaikan berita baik sampai ke ujung bumi dengan kepada segala isinya. Karena ketika firman Tuhan sudah disampaikan, maka ketika kedatangan Kristus yang kedua kalinya nanti, maka tidak ada lagi alasan untuk berkata tidak pernah mendengarkan Kristus, tidak pernah menerima dan mendengarkan Injil. Maka tugas kita supaya kedatangan Kristus itu benar dan akan terjadi dan akan hadir dan datang, maka Tuhan katakan, beritakan Injil sampai ke seluruh bumi. Sampaikan berita baik itu kepada ciptaan. Nyatakan kabar baik itu kepada seluruh ciptaan, dan itulah tugas kita ketika Yesus memberikan amanat agungnya. Dia hendak naik ke surga, dia berkata untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi dan memberikan jaminan akan penyertaan bagi orang-orang yang siap bersaksi memberitakan Injil itu. Maka kesempatanlah yang Tuhan berikan dan sediakan ketika dia belum hadir, ketika dia belum datang menghakimi dunia ini, ketika belum terjadi parousia, adalah kesempatan kepada orang supaya memiliki pertobatan, adalah kesempatan kepada orang yang percaya untuk boleh terus mengabarkan berita baik kepada dunia dengan kepada segala isinya, supaya semua boleh mendengar, boleh tahu, boleh menerima kabar baik. Sehingga ketika Tuhan datang pada hari kedatangan yang kedua, bukan lagi mendapati kita bercacat. Karena kedatangan Kristus yang pertama dan kedua tentunya berbeda. Kedatangan yang pertama datang di dalam kehinaannya, datang untuk mati, datang untuk disalibkan, dikuburkan, dan untuk menebus dunia ini. Tapi kedatangannya yang kedua, dia datang dalam penuh kemuliaan. Dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai raja untuk menghakimi dunia ini dan memerintah atasnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita mengasihi dunia sebagai mana temanya, yakni memelihara ciptaan Allah, menjaga keutuhan ciptaan Allah, dan mewartakan kabar baik dan menyampaikan pertobatan sehingga semuanya boleh mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Percayalah, kedatangan Tuhan pasti terjadi, parousia akan terjadi, maka pastikan persiapanmu. Seperti kata Martin Luther, kapan pun Tuhan datang, walau besok Tuhan datang, hari ini aku tetap menanam apel, tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, sampai Tuhan datang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah menyapa kami, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap pribadi lepas pribadi di rumah ini. Karena itu Bapa di surga, biarlah kami boleh menerima anugerah yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga kami menjadi pewarta-pewarta kerajaan-Mu, dan kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Mu yang mengubahkan kami, yang boleh memulihkan kami. Kami yakin dan percaya tak satu pun di rumah ini yang tidak dapat dikuasai, yang tidak dapat dipulihkan oleh firman-Mu, sebab firman-Mu berotoritas penuh dan tidak seorang pun sanggup untuk menolaknya. Karena itu Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Berkati kami semuanya dan tumpangkan tangan-Mu atas kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.